Barang siapa membaca sholat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad SAW, nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Suhaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir pun tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Thuaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada ketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebanyak menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut, lalu mengkabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Nabi Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarganya Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datunya Abdul Muthalib di Mekah. Paman baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai di Abwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Baginda Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan paman yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Quran Surat Ad-Duha ayat 6-7. Kegembiraannya bersama paman baginda tidak bertahan lama. Ketika baginda berusia 8 tahun, paman baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan paman baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Nabi Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, waktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam,
karena dikhawatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai, dan Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa berang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Nabi Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Baginda Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlalu. Kemudian Baginda mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengalahkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda, manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda, dan dakwah yang sedemikian berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya sahaja. Dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu memerintahkan Baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh Baginda. Mereka memusuhi Baginda dan para pengikut Baginda termasuk Abu Lahab, bapak saudara Baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Thalib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas, jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, ada matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku. Agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikannya, sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan, dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman kepada Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena Baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri Baginda lah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat Baginda dirundung kesedihan. Pada tahun itu, juga bapak saudara Baginda Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia.
maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat baginda hijrah ke Madinah, tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum Muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansor. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Negara Islam Madinah. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang sama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandungi beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketenteraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat, dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar atau 623 Masehi atau sekitar 2 Hijriah, Perang Uhud 624 Masehi atau sekitar 3 Hijriah, Perang Khandak 626 Masehi atau sekitar 5 Hijriah, dan Perang Tabuk 630 Masehi atau sekitar 9 Hijriah. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi atau 9 Hijriah bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda dari pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanah baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semula-mula manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, detik terakhir Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagia demi bahagia wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah Fatimah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dan dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah lembut. Pintu-pintu langit telah terbuka.
para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, tanya Rasulullah kemudian. Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menuduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan muka. Jijikah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanuku. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, dan umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini, mampukah kita atau sahabat semua mencintai sepertinya? Kenapa kita berselisih faham dan tidak mau membaca sholawat kepada beliau yang senantiasa mencintai umatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah 30 manfaat dan faidah membaca solawat Nabi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca solawat kepadaku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas solawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa membaca solawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di antara kedua matanya bebas dari munafik dan bebas dari neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirinya pada hari kiamat bersama dengan para syuhada. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku sambil berkata, barang siapa di antara umatmu membaca solat kepadamu 1 kali, maka sebab bacaan solawat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan baginya 10 kebaikan dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan, dan Allah membalas solat kepadanya sesuai dengan solawat yang ia baca. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca solawat kepadaku. 4. Rasulullah bersabda, yang paling banyak di antara kalian membaca solawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku besok di hari kiamat. 5. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bacalah kalian solawat kepadaku, maka sesungguhnya bacaan solawat itu menjadi penebus dosa dan pembersih bagi jiwa kalian. Dan barang siapa membaca solawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas solawat kepadanya 10 kali. Yang keenam, Rasulullah bersabda, solawat kalian kepadaku itu merupakan pengawal bagi dikabulnya doa kalian dan memperoleh keridhaan dari Allah dan menjadi pembersih dari amal-amal kalian. 7. Rasulullah bersabda, semua doa itu terhijab atau terhalang sehingga ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka doanya itu diterima. 8. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca solat kepadaku setiap hari 100 kali, maka Allah mengabulkan 100 macam hajatnya, yang 30 macam untuk kepentingan di dunia, sedangkan yang 70 macam untuk kepentingannya di akhirat. 9. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca solat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. 10.
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menulis sholawat kepadaku di dalam suatu kitab, maka para malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampunan baginya selama namaku masih berada di dalam kitab itu." 11. Rasulullah bersabda, "Hiasilah ruangan tempat perkumpulanmu dengan bacaan sholawat kepadaku, maka sesungguhnya bacaan sholawatmu akan menjadi nur atau cahaya pada hari kiamat." 12. Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu itu ada alat atau pencuci dan pembersihnya. Adapun alat pencuci hati seorang mukmin dan pembersihnya dari kotoran dosa yang sudah melekat dan berkarat itu adalah dengan membaca sholawat kepadaku." 13. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang merasa kesulitan memperoleh sesuatu, maka sesungguhnya sholawat itu akan menghilangkan kesulitan dan kesusahannya." 14. Rasulullah bersabda, "Berbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat, maka sesungguhnya bacaan sholawat umatku pada setiap hari Jumat itu dilaporkan kepadaku." 15. Rasulullah bersabda, "Dalam mimpi, aku pernah melihat pamanku Hamzah dan saudaraku Ja'far At-Tayyar. Mereka memegang tempat makanan yang berisi buah bidara dan mereka pun memakannya. Kemudian buah bidara itu berubah menjadi anggur dan mereka pun memakannya. Dan buah anggur itu berubah menjadi buah kurma yang masih segar. Kemudian mereka pun memakannya. Lalu aku mendekati dan bertanya kepada mereka, 'Demi ayahku jadi tebusan, amal apakah yang telah kalian lakukan?' Mereka menjawab, 'Demi ayah dan ibuku jadi tebusanmu, kami dapatkan amal yang paling utama adalah bersolawat kepadamu.' 16. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan di setiap tangannya ada 1000 jemari. Ketika ia sedang menghitung dengan jari-jarinya, aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah malaikat itu dan apa yang sedang ia hitung?' Jibril menjawab, 'Dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap tetesan hujan. Ia menghafal setiap tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi.' Aku bertanya kepada malaikat itu, 'Apakah kamu mengetahui jumlah tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak hanya mengetahui setiap tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di perkebunan, dan di pekuburan.' Rasulullah bersabda, 'Aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam menghitung.' Lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, ada yang tak sanggup aku hafal dan menghitungnya.' Rasulullah bertanya, 'Menghitung apakah itu?' Lalu ia menjawab, 'Aku tidak sanggup menghitung pahala sholawat yang dibaca oleh sekelompok orang dari umatmu ketika namamu disebut di suatu majelis.' 17. Rasulullah bersabda, 'Pada hari kiamat nanti, aku akan berada di dekat mizan atau timbangan amal. Barang siapa yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, aku akan datang bersama sholawat yang pernah dibacanya, sehingga amal baiknya akan lebih berat berkat sholawatnya itu.' 18. Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang bersolawat kepadaku 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap malam karena cinta dan rindu padaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengampuni dosa-dosanya pada hari itu.' 19. Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang bersolawat kepadaku saat akan membaca Al-Quran, maka malaikat akan selalu memohonkan ampunan baginya selama namaku berada di dalam Al-Quran.' 20. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah jalan menuju surga. 21. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tanda-tanda orang yang ahlu sunnah adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 22. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka perbanyaklah sholawat kepadanya. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali bersama 1000 barisan malaikat. Tidak ada satupun makhluk Allah kecuali ia bersolawat kepadanya, karena Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Barang siapa yang tidak mau membaca solawat, ia dianggap sebagai orang yang jahil dan tertipu. 23. Imam Ja'far As-Shadiq berkata,
barang siapa yang tidak sanggup menutupi dosa-dosanya, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Sesungguhnya sholawat itu benar-benar dapat menghapus dosa-dosanya. 24. Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya, apa pahala membaca sholawat itu? Beliau menjawab, ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat bayi yang baru lahir dari ibunya. 25. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, tidak ada satupun amal yang lebih berat dalam timbangan kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya akan ada seorang yang ketika amalnya ditimbang, maka timbangan amalnya miring ke kiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang membawakan pahala sholawatnya dan meletakkan di mizan amalnya. Maka beruntunglah ia berkat sholawat itu. 26. Syekh Shawwal dalam kitab tafsirnya berpendapat, sesungguhnya para ulama berpendapat bahwa semua amal ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi, maka sesungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu makbulatun qotan atau pasti diterima. Takribul Usul halaman 57. 27. Al-Alama Samsuddin bin Qayyim dalam kitabnya Dalailul Afham berkata, sesungguhnya membaca sholawat itu menjadi sebab bertambahnya rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta itu kelak akan menjadi satu ikatan dari ikatan-ikatan keimanan. Padahal keimanan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan cinta. 28. Bagian ulama berpendapat jalan yang paling dekat kepada Allah pada akhir zaman, khususnya bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, adalah memperbanyak istighfar dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 29. Sebagian ulama berpendapat sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat menerangi hati dan mengusulkan dirinya kepada Allah. 30. Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya memperbanyak baca sholawat dapat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bahkan apabila bersungguh-sungguh memperbanyak serta membiasakannya, maka pembaca sholawat itu kelak dapat melihat Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan jaga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah sedikit kisah Nabi Adam alaihissalam saat membaca sholat kepada Rasulullah. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka ia sempat memandang ke atas arsy. Di atas sana, ia melihat tulisan Muhammad. Ia bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, diakah orang yang paling mulia di sisimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, benar, dan jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan langit, bumi, surga, dan neraka. Kemudian Allah menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika beliau mengarahkan pandangan matanya ke sana, Allah pun memberikan Hawa syahwat ke dalam hatinya. Nabi Adam pun bertanya, wahai Tuhanku, siapakah dia? Allah menjawab, itu Hawa, kawinkanlah aku dengannya. Pinta Nabi Adam alaihissalam, dapatkah engkau membayar mas kawinnya? Nabi Adam alaihissalam bertanya, apa mas kawinnya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mas kawinnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun membaca sholawat 10 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bacaan sholawatnya itu menjadi mas kawinnya ibu Hawa. Ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam membaca sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Dalam kitab Saifaul Asqam, Syekh Al-Hafiz Abu Nuaim bercerita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah engkau ingin agar aku lebih dekat denganmu, melebihi dekatnya kalamu dengan lisanmu, melebihi dekatnya pandanganmu dengan matamu, dan melebihi dekatnya rohmu dengan badanmu? Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, mau wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbanyaklah engkau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nasihat ini dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat dan bernilai ibadah, agar kita semua dapat menghiasi hati kita dengan keindahan iman dan kemuliaan akhlak di dunia sampai akhirat. Allahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.